Masalah selalu dimulai dengan kita nggak gentleman. Kita taruh perkataan kita di mulut orang lain untuk sampaikan ke orang itu. Atau bisa sebaliknya, kita mengatasnamakan orang lain ketika kita sendiri berbicara. Iya loh, banyak orang bilang begini. Atau bisa jadi hiperbola, berlebih-lebihan. Kita seringkali berkata gini karena kita kurang berani. Karena di dalam diri kita itu pengecut dan pecundang. Itu bukan roh Kristus. Roh Kristus itu roh pahlawan. Tapi dia lemah lembut. Lemah lembut dah harus lemah gemulai. Lemah lembut bukan lemah lunglai. Lemah lembut itu penyampaiannya. Tetapi pesannya tidak dikompromikan. Bapak ibu saudara, kalau kita berterus teranglah. Beranilah. Meskipun waktu Anda melakukannya, Anda merasa seperti terseok-seok kakinya. Seperti terseret-seret. Seperti wajah Anda tiba-tiba memerah. Wajah orang yang mendengarkan memerah. Waktu dia memerah, Anda lebih merah lagi. Gak apa-apa kalau memang itu resikonya. Itu semua bumbu pedas komunikasi yang sehat. Tuhan, terima kasih. Engkau begitu setia di gereja ini. Memberi makan domba-dombamu satu persatu, satu khotbah. Tapi suara Roh Kudus beda-beda ke setiap hati. Thank you untuk itu. Engkau gak pernah jemu-jemunya mengampuni yang bersalah. Mencari yang terhilang. Membangun mereka yang sudah sungguh-sungguh. Hamba berdoa hari ini juga sama, Roh Kudus-Mu yang berbicara ya Tuhan. Engkau telah akan memuaskan anak-anak-Mu dengan firman dan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terpujilah nama Tuhan, kami siap menerima sesuatu daripada-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kasih tepuk tangan untuk Tuhan sekali lagi. Thank you Jesus. Praise the Lord, silakan duduk. Puji Tuhan ya. Mari kita ambil catatan dan Alkitab. Hari ini pesan gembala ada 5. Kalau ketinggalan 1 seperti biasanya, tolong dikejar ketinggalannya. Kan sudah diunggah, diupload di YouTube, Anda bisa dengarkan 1 hari 1 aja, seminggu kelar. Saya percaya rubah-rubah kecil harus ditangkap kalau kita mau mengalami kebangunan rohani. Dan kalau kita ingin mengalami semua yang Tuhan sediakan dalam rencananya, kita harus setia dalam perkara sederhana. Mari kita buka bersama-sama sekarang dari sebuah cerita, saya ingin untuk bedah. Gaya komunikasi mereka menurut saya membingungkan. Ini melibatkan seorang yang hatinya berkenan pada Tuhan. Jadi hanya karena Anda berkenan pada Tuhan, kalau tidak belajar komunikasi dengan baik, kalau kita hanya bisa doa atau sembahyang, tapi nggak bisa ngomong sama manusia, nanti ujungnya juga berabe, ujungnya juga akan runyam. Jangan lupa loh, kasih Allah itu terdiri dari kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu dua sisi dari koin yang sama. Jangan gagal di horizontal. 2 Samuel pasal 14 ayat 18 sampai 24. Lalu ayat 31 sampai 33 saya lompat. Nanti saya beritahukan latar belakangnya. Tapi kita baca dulu ayatnya ya. 2 Samuel 14 ayat 18 sampai 24. Lalu raja menjawab katanya kepada perempuan itu. Raja Daud. Baiklah, jangan sembunyikan kepadaku apa yang hendak kutanyakan kepadamu. Kata perempuan itu, berkatalah kiranya tuanku raja. Kemudian bertanyalah raja, adakah Yoab campur tangan dengan engkau dalam semuanya ini? Hayo, perempuan itu menjawab, demi hidupmu tuanku raja, tidaklah mungkin untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala yang tuanku raja katakan. Sesungguhnya hambamu Yoab yang memerintahkan daku, kalau kepepet ngaku. Dialah yang menaruh ke dalam mulut hambamu segala perkataan ini. Iya, betul tebakan raja. Dengan maksud untuk mengubah rupa perkara itu, maka hambamu Yoab melakukan perkara ini. Tetapi Tuanku bijaksana sama seperti malaikat Allah, sehingga mengetahui semua yang terjadi di bumi. Daud orang lain dia tahu, tapi nanti di ayat 31, nanti ya kita baca, dia sendiri melakukan yang sama. Berarti ini bukan masalah kepintaran, berarti ini masalah komitmen untuk transparan. Ayat 21, sesudah itu berkatalah raja kepada Yoab, baik, kukabulkan permohonan ini, pergilah, bawalah kembali orang muda Absalom itu. Ini putranya dia, anaknya. Lalu sujudlah Yoab dengan mukanya ke tanah dan menyembah sambil memohon berkat bagi raja. Dan Yoab berkata, pada hari ini hambamu mengetahui bahwa tuanku raja suka kepada hamba, karena tuanku telah mengabulkan permohonan hambamu ini. Lalu bangunlah Yoab, ia pergi ke Gesur dan membawa Absalom ke Yerusalem. Tetapi berkatalah raja, ia harus pergi ke rumahnya sendiri. Jangan ia datang ke hadapanku. Jadi pergilah Absalom ke rumahnya sendiri dan tidak datang ke hadapan raja. Sebelum baca ayat 31 saya tunda. Coba saya jelaskan dulu latar belakang, lalu mulai ayat 18 saya akan jelaskan.
Jadi ceritanya simpel aja. Kita kan tahu Daud sama Bathsheba. Nanti konsekuensinya ada. Long time after that, lama setelah itu, anaknya dia, putranya Absalom, memerkosa saudara perempuannya meskipun beda mama. Kan Daud kan punya beberapa istri. Sama ayah, beda ibu. Yang cowok perkosa yang cewek. Absalom memerkosa Tamar, gak terimalah kakak kandungnya yang sama ayah ibu. Namanya, oh iya sorry, saya salah, thank you, terima kasih. Terlalu excited soalnya, Amnon ya. Amnon, maaf. Absalom ini adalah kakak kandungnya, thank you Pastor Yohanes, dikoreksi. Absalom ini adalah kokonya Tamar. Tamar ini diperkosa sama Amnon. Half brother begitu ya. Jadi saudaranya Absalom maupun Tamar namanya Amnon. Hanya beda ibu. Amnon perkosa Tamar. Absalom ngamuk. Akhirnya Absalom main tangan. Karena memang papanya kurang tegas. Dibunuhlah si Amnon. Setelah Amnon mati, Absalom lari, buron, lari ke tetangga sebelah, ke negara tetangga. Waktu lari ke sana itu, Yoab berinisiatif untuk memanggil dia pulang. Yoab melakukan itu bukan karena kasih, tapi karena ada maksud politik di balik. Kenapa? Nah, tetangga-tetangga Israel itu kan gak suka. Ada sih yang teman, tapi banyak yang lawan. Mereka itu hendak menghancurkan Israel. Dari dulu Israel ceritanya sama. Itu negara kecil mau dipites oleh negara tetangga. Jadi Yoab itu seorang yang taktis dan strategis. Ini kalau dibiarkan pangeran di sana, bisa saja nanti akan memperoleh intelligence dari orang dalam. Nanti tahu semua letaknya, ini bahaya buat keamanan atau internal security. Bahaya buat keamanan nasional. Yoab itu gak tulus. Tetapi Daud, gaya komunikasinya gak bagus. Waduh. Kalau kita ini orangnya punya budaya nggak terus terang sama orang, lalu ketemu orang nggak tulus, sudahlah, itu adalah ramuan celaka. Ini repot semuanya. Diperlukan hanyalah sebuah aksis atau segitiga kejahatan. Orang nggak terus terang, kan nggak jahat. Dia kan cuma nggak terus terang, lalu ketemu bertepuk tangan dengan orang nggak tulus. Waduh, jadi nggak bagus. Lalu ketemu orang kepahitan. Matilah sudah. Aksis segitiga kejahatan. Sebenarnya orang tidak berterus terang itu gak jahat sih. Tapi dia membuka pintu untuk segala kejahatan terjadi. Karena itu Daud gaya komunikasinya salah. Sebenarnya semua yang terjadi nanti, ya bunuh-bunuhan sih sudah terjadi, mau bisa apa. Tapi nanti ada perkara yang lebih ngeri lagi gara-gara kebingungan komunikasi atau bad communication atau komunikasi yang buruk ini, ujungnya jauh lebih komplikasi. Ya sudah kalau Amnon mati, Tamar sudah terlanjur diperkosa. Ya sudah, damage is done. Secara kolateral kerusakan telah terjadi, tolong sekarang ditanggulangi. Damage control, kendalikan kerusakan yang sudah terjadi. Apa boleh buat? Tetapi ada kerusakan yang lebih besar. Yang hampir merenggut nyawa Daud dan seluruh orang-orangnya. Yang hampir memecahkan seluruh negeri. Yaitu Absalom gak terima. Daud tidak pernah terus terang sama dia. Suka gak pernah memuji. Benci tidak pernah dikomunikasi. Ini maunya apa? Si Absalom itu bergumun di dalam hatinya. Di dalam hatinya dia berkata, Papa ini yang jelas dong. Mau marah sama aku, ngomong di depan. Kalau mau baikan, ngomong juga. Jangan diam-diaman. Karena memang, saya nggak tahu apakah itu kebudayaan ya. Makanya orang-orang Timur Tengah Israel itu lebih ke orang Timur ya, bukan orang Barat ya. Bahkan kalau sekarang dilihat di peta, kayaknya daerah situ itu termasuk Asia loh. Asia itu cukup besar. Meskipun namanya Timur Tengah. Saya nggak tahu persisnya yang betul yang mana. Saya sih menyebutnya Middle East. Tapi ternyata itu masuk bagian daripada provinsi, daripada benua Asia. Wow. Jadi kelihatannya memang hidungnya
tinggi, hidungnya mancung-mancung. Orang Arab, orang Yahudi, tetapi kebudayaannya lebih cipika-cipiki, cium pipi kanan, cium pipi kiri. Kayaknya mereka jauh lebih Asia deh daripada Barat atau kebulean. Jadi ini lebih relevan buat kita. Apakah ini kebudayaan atau karena semata-mata karakter Daud belum lulus? Pokoknya terjadi pembunuhan kan, Amnon sudah mati, itu ngeri. Tapi Daudnya juga gak hukum, mendingan menurut saya kalau mau dihukum, hukum sekalian. Kalau mau ampuni, tolong beritahu kalau sudah terjadi pengampunan. Nah di mana fine line atau di mana yang namanya perbatasan? Kapan sebelum, kapan sesudah, before and afternya, blurry atau ambigu. Disinilah budaya ini membuat runyam. Karena kita bermain dengan api. Kalau orang tidak berterus terang, ketemu orang tidak tulus, ketemu orang kepahitan, jadi. Bapak ibu saudara, orang kepahitan jangan. Orang tidak tulus jangan. Minimal kita bisa terus terang jadi orang. Mesti belajar terus terang. Terus terang itu tidak enak. Karena kita harus memberitahukan sebuah pesan yang tidak mengenakan, baik buat orang yang mendengar, baik termasuk buat kita yang menyampaikan. Dengan segala resiko kita nggak disukai atau ditolak mentah-mentah. Atau nanti ada hard feeling kemudian hari, ada perasaan keberatan. Menyampaikan itu perlu kasih ternyata. Kasih itu nggak bisa bentuknya perasaan saja. Ternyata kasih itu harus membelani. Kasih itu harus bela-belanin. Untuk ngomong sesuatu yang kita nggak suka ke orang lain. Makanya Yesus itu mengajari kita untuk mengasihi. Tapi seluruh cerita di Alkitab memberi ilustrasi gimana kasih beroperasi. Kalau ada orang bilang mengasihimu tapi gak terus terang dengan dirimu, orang itu tidak mengasihimu alias basa-basi. Tapi terus terang itu juga gak perlu pedas sih. Terus terang juga tidak perlu mulut kita seperti pedang bermata satu karena firman Tuhan saja yang bermata dua. Kita gak perlu mulut kita itu melukai. Lebih baik melukai seperlunya. Bapak ibu saudara, jemaat terkasih, budaya tidak terus terang itu bukanlah budaya kerajaan sorga. Lihat bahkan seorang nabi dan raja, seperti Raja Daud yang begitu diurapi pun, kalau dia gak belajar terus terang, ujungnya terjadi komplikasi. Nah, waktu terjadi pembunuhan, setelah selesai itu, Absalom itu tidak pernah mendapat closure atau penutupan. Kasusnya itu gak pernah sama sekali secara verbal. Daud itu mengutarakan, baik itu keberatannya, baik itu forgiveness pengampunannya atau ekspektasinya. Bagaimana orang itu tahu, kalau orang gak terus terang itu biasanya mainannya asumsi. I assume you know lah. Saya asumsi kamu pasti tahu, gak bisa begitu. Karena gak semua orang itu bukan sepinter, ini bukan masalah tentang intelektual. Orang itu gak tentu bisa baca pikiranmu. Atau baca hatimu, jangankan orang lain, istri Anda sendiri, suami Anda sendiri gak tentu tahu selalu. Itulah sebabnya berterus terang itu penting sekali. Dan terus terang itu tricky. Karena saya renungkan apa yang mau saya sampaikan di ibadah ini. Perlukah saya itu sampai menjamah topik komunikasi? Tapi Roh Kudus seperti yakinkan saya. Kalau kamu tidak jamah ini, mereka hanya bisa bicara sama aku tapi gagal bicara sama orang. Mereka akan gagal sama manusia, akhirnya gagal sama Allah. Ya Tuhan, sebagai gembala, saya harus memberi makan sepraktis-praktisnya dalam kehidupan domba-dombanya. Karena itu dengarkan bahwa apa yang saya ajarkan ini bukan ilmu komunikasi, tapi ilmu kasih. Semoga ini akan berguna di dalam rumah tangga Anda, dalam tempat kerja, pelayanan, CG, kelompok sel, di dalam ministry, di dalam segala sesuatu yang Anda lakukan. Karena lidah itu jahat. Kalau tidak dikekang, kekang itu bukan ditahan. Bukan. Jangan kasih kekang pada kuda kalau sudah liar. Kekang itu tujuannya untuk melatih sebelum dia lari, sebelum dia tak terkendali. Kekang itu bukan untuk menahan dia kalau dia sudah kelabakan. Lidah kita itu bisa menjadi senjata karena lidah itu nakoda. Lidah itu bisa menyulut api karena dia sendiri disulut oleh neraka. Kecuali kalau lidah kita serahkan pada Tuhan dan kita belajar mengasihi dengan lidah kita. Then I think ayat di Amsal itu berbunyi, barang siapa suka mendengungkan lidahnya akan memperoleh buahnya. Barulah ayat itu untuk kita, yaitu orang yang mendengungkannya dengan kekang dari Roh Kudus sudah dilatih dalam pengembalaan Kristus. Bagaimana menggunakannya, orang itu lidahnya akan mendatangkan healing, mendatangkan berkat. Lidahnya akan bernubuat.
Saya rasa kita harus seimbang. Ketika kita berbahasa lidah, lidah kita harus penuh dengan kebenaran. Karena kita dipanggil untuk menyembah Tuhan dalam roh, bahasa roh, itu kan pakai lidah. Dan kebenaran. Saya rasa sebelum kebenaran itu akan meresap di bagian tubuh kita yang lain, pertama-tama harus meresap di bagian tubuh kita yang didengungkan untuk bahasa lidah, yaitu di lidah kita. Maka itu orang yang berbahasa lidah, tapi kata-katanya dia tidak tulus. Orang yang berbahasa lidah, tapi perkataannya dia tidak bisa dipegang. Orang yang berbahasa lidah, tapi lidahnya bercabang dua, biasanya akan jadi sandungan yang luar biasa. Makanya itu, bahasa roh sebagai karunia. Kalau Anda lihat di 9 karunia yang dituliskan oleh Paulus di surat Korintus, dengan 9 jenis buah dari buah roh yang sama, yaitu kasih. Kalau Anda matchkan satu dengan satu, dua dengan dua, tiga dan tiga, apa matchnya bahasa lidah? Anda akan ketemu gentleness. Kelemah lembutan adalah buah nomornya yang match persis, yaitu nomor 8. Gentleness itu dengan speaking in tongues. Lidah yang lentur berbahasa roh tiap hari, dia akan luas dengan orang. Tapi gak berarti sempurna. Lidah saya pun masih bisa lukai orang kok. Tapi sudah jarang. Puji Tuhan, ini gak ngaku-ngaku, bisa tanya sama keluarga saya aja. Lebih baik dan rekan-rekan saya. Bapak Ibu Saudara, saya pelajari sesuatu bahwa ini bukan ilmu komunikasi. Ini ilmu kasih. Nah sekarang mari kita lihat ceritanya ini. Gimana miskomunikasi yang terjadi antara 3 pihak sekarang. Antara Daud, dia yang paling bersalah karena dia pemimpinnya. Yoab, Absalom. Nanti kita akan pelajari 3 poin nanti sebelum kita pulang. Ayat 18, lalu raja menjawab katanya kepada perempuan itu, baiklah jangan sembunyikan kepadaku apa yang hendak kukatakan kepadamu. Yoab kirim 1 orang perempuan bijaksana dari sebuah kota. Untuk bicara sama raja, untuk persuade atau membujuk raja, agar mau undang Absalom pulang. Motivasi Yoab kalau menurut saya tidak tulus. Yoab gak pernah tulus, Yoab itu gak pernah tulus. Yoab itu setia pada dirinya bukan pada Daud. Karena dia tahu kalau terjadi perang dengan intel orang dalam, Yoab akan kewalahan. Dia tampak buruk sebagai panglima, tidak bisa menjaga keamanan negara. Yoab saya rasa cinta posisi ya. Kalau ada apa-apa dia yang diganti. Misalnya kalau ada suatu keadaan di sebuah tempat, yang dicarikan akhirnya kepala tempat itu yang diganti. Yoab juga sama. Yoab itu sebenarnya care for himself. Dia itu mempedulikan dirinya. Tapi ya sudahlah, mari kita telusuri dulu. Yoab ini tetap pinter. Dia cerdik seperti ular, tapi gak tulus seperti merpati. Nah di sini masalahnya, komunikasinya jadi buruk sekali. Yoab kirim 1 orang wanita, lalu raja menjawab perempuan itu, hei, kamu jangan sembunyikan padaku ya. Kamu tadi cerita sama aku soal ilustrasi gini. Aku kasih solusi, ternyata yang kamu maksudkan adalah saya. Ini wanita hebat, menjebak Daud dengan sebuah perumpamaan. Daud berkata, kok bisa gitu? Daud bolak-balik digituin waktu dia dosa sama Batsheba. Nathan menegurnya kan begitu juga. Ada orang punya banyak domba, lalu ada 1 orang itu dombanya cuma 1, direbut sama yang punya banyak, lalu disembelih. Wah, harus mati orang itu. Baginda, kaulah orang itu. Istri Uria kau ambil. Kau punya berapa istri? Uria true love-nya cuma Batsheba. Waduh, nah ini sekarang kena lagi. Kena lagi dia sekarang. Perempuan ini kasih ilustrasi dengan tujuan untuk mencelikan mata raja. Kok enggak bawa pulang anakmu yang bersalah? Ya sudahlah, udahlah raja, bawalah dia pulang. Mau diapain? Kalau enggak bunuh sekalian. Raja langsung ngerti nih. Oh kamu kok berani? Backingmu siapa ini? Baiklah sekarang jangan sembunyikan sama aku apa yang hendak kutanyakan padamu. Kata perempuan itu, berkatalah kiranya tuanku raja. Kepepetlah si wanita. Kemudian bertanyalah raja, adakah Yoab campur tangan dengan engkau dalam semuanya ini? Ayo, ngaku. Takutlah wanita ini sekalipun bijaksana. Perempuan itu menjawab, demi hidupmu tuanku raja, tidaklah mungkin untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala yang tuanku raja katakan. Sesungguhnya hambamu Yoab yang memerintahkan daku. Betul, ngaku. Ketika diinterogasi tidak lain oleh raja sendiri, dia langsung mengakui bahwa memang Yoab lah yang memerintahkan daku. Lihat titik 2, semikolon maksudnya ya, titik koma. Kalimat berikutnya ini akan saya bahas. Dialah yang menaruh ke dalam mulut hambamu segala perkataan ini. Nah ini penyakitnya. Saya baca lagi, dialah
Jawab, yang menaruh ke dalam mulutku segala perkataan ini. Spirit atau roh tidak berterus terang itu selalu gini operandi. Selalu begini cara kerjanya. Selalu ngomongnya lewat orang lain. Selalu gitu. Itu permulaan masalah. The beginning of disaster. The beginning of any relational disaster. Permulaan daripada kehancuran hubungan itu selalu dimulai dengan ngomongnya lewat orang lain. Aku pinjam mulutmu ya, sampaikan ke orang itu. Kok gak gentleman berani datang sendiri? Saya gak akan jelaskan di sini tatanan. Tatanan perjanjian baru indah. Saya gabungkan nasihat Yesus dalam perumpamaan Yesus dan Paulus. Perintah Yesus dan nasihat Paulus. Lebih tepatnya karena Yesus adalah Mesias, Paulus adalah hambanya. Nanti aja dengarkan sendiri yang tadi-tadinya. Di mana Tuhan ajarkan kita 4 mata, 6, lalu bawa kasusnya ke gereja. Paulus berkata, jangan entertain, jangan manjakan tuduhan kepada seorang pemimpin kecuali lewat 2-3 orang saksi. Gimana dengan manipulasi? Ada hati-hatinya. Tapi intinya ya, pokoknya saya sekarang coba bedah penyakitnya aja. Tugas saya sekarang ini hanyalah biopsi. Tak biopsi sama saya, coba. Anda lihat. Iya betul, Baginda. Dialah yang menaruh ke dalam mulut hambamu segala perkataan ini. Masalah selalu dimulai dengan kita nggak gentleman. Kita taruh perkataan kita di mulut orang lain untuk sampaikan ke orang itu. Atau bisa sebaliknya, kita mengatasnamakan orang lain ketika kita sendiri berbicara. Iya loh, banyak orang bilang begini. Atau bisa jadi hiperbola, berlebih-lebihan. Kita seringkali berkata gini karena kita kurang berani. Karena di dalam diri kita itu pengecut dan pecundang. Itu bukan roh Kristus. Roh Kristus itu roh pahlawan. Tapi dia lemah lembut. Lemah lembut dah harus lemah gemulai. Lemah lembut bukan lemah lunglai. Lemah lembut itu penyampaiannya. Tetapi pesannya tidak dikompromikan. Bapak ibu saudara, kalau kita berterus teranglah. Beranilah meskipun waktu Anda melakukannya, Anda merasa seperti terseok-seok kakinya, seperti terseret-seret, seperti wajah Anda tiba-tiba memerah. Wajah orang yang mendengarkan memerah. Waktu dia memerah, Anda lebih merah lagi. Gak apa-apa kalau memang itu resikonya. Itu semua bumbu pedas komunikasi yang sehat. Bukan berarti mulut kita pedas. Hati kita tetap pedas gimana pun juga. Meskipun orang berkata kejujuran. Ya, honesty is the best policy. Atau kejujuran adalah peraturan, adalah cara terbaik. Orang boleh ngomong apapun juga, kejujuran itu pedas di hati. Bukan pendengarnya, yang nyampaikannya itu pedas. Di hatinya sendiri. Tapi saya rasa itu healthy. Kalau memang itu perlu loh ya. Kita kalau akhirnya berhadapan dengan orang tersebut, kita ngomong sesuatu, kita selalu mengatasnamakan. Semua orang bilang kamu sombong. Ayolah, semua orang itu paling cuma 1-2. Kita bersembunyi di balik kerumunan, dari strength in numbers they say. Mereka berkata dengan banyaknya orang kita merasa lebih kuat. Jangan gitu. Belajar berkata ya adalah ya, tidak adalah tidak. Lebih dari itu, dari setan. Jangan suka mengatasnamakan. Semua orang bilang, itu membuat orang itu dalam posisi yang celaka. Kalau dia percaya, dia bisa hancur gambar dirinya. Berarti semua orang gak suka sama aku. Tapi kalau dia gak percaya, akhirnya pesan Anda ditolak mentah. Masa sih? Kadang-kadang dia gak bisa menerima, bukan karena dia gak mau menerimanya, tapi karena terlalu berat ketika seluruh dunia melawan dia. Andai kata kalau Anda yang ngomong, sorry ya, aku rasa dalam hal ini aku perlu beritahu kamu. Aku yang beritahu kamu. Jangan mengadu. Mulut yang tidak berterus terang biasanya mengorbankan seseorang. Bahkan kalau dia nggak berani, nggak gentleman, dia akan korbankan semua orang supaya nggak ada satupun yang ditembak. Kalau semua orang berkata, berarti tidak ada seorang pun yang diketahui. Betapa pengejutnya. Siapa di sini yang sering pakai gaya bahasa? Semua orang bilang gitu. Banyak itu paling cuma 1-2. Tapi kita ngaku semua. Never do that. Because your mouth should be truthful. Karena mulut kita harus betul. Paham Bapak Ibu Saudara ya? Saya yang ngerti juga. Kadang-kadang saya sendiri juga dipakai kok nama saya. Kok Philip bilang? Kadang-kadang kalau saya lewat kelihatan orang yang melototin saya gak salah apa-apa. Mungkin di balik layar ada yang berkata, kok Philip bilang? Wah. Learn to take responsibility. Learn to take ownership. Belajar untuk ambil alih. Kalau itu anak kita, kita berani menggunakan otoritas kita
yang dari Allah. Bukan otoriter ya, otoritas. Kita berkata, nak, Papa enggak setuju kamu begitu. Papa mau kamu berubah. Saya rasa itu nanti in the long run, di jangka panjang, itu jauh lebih membangun hubungan. Mungkin sekarang goyang, tapi ujungnya akan lebih erat. Karena sesuatu yang dari Tuhan, diurapi oleh Tuhan, di dalam terang, meskipun goyang, itu akan membuat lewat goncangan itu, lemnya lebih merekat. Gak pernah ada, termasuk dengan orang-orang yang saya pernah tegur misalnya, anak-anak rohani pun, sekalipun bukan kandung, kalau memang itu hubungan dari Tuhan, tidak akan membuat orang itu pergi, malah justru membuat orang itu ujungnya merasa dikasih. Bapak ibu saudara, budaya ini kita harus buang. Karena budaya orang timur dan timur tengah, budaya orang Indonesia, budaya kita lebih cenderung gak terus terang. Kita mengatasnamakan orang dan juga kita pinjem mulut orang. Jangan lakukan itu, gak gentleman itu, gak baik. Dan itu nanti membuat semakin sakit ketika orang itu mendengarnya dari orang lain. Kok dia gak ngomong sama aku, kok lewat kamu? Waduh, sekarang yang dibenci dua. Tiba-tiba seperti sel group multiplikasi dia. Saya rasa lebih baik kita hati-hati soal ini. Karena ini ilmu kasih. Komunikasi itu kasih. Komunikasi itu kasih. Sesudah itu berkatalah raja kepada Yoab, baik, kukabulkan permohonan ini. Pergilah, bawalah kembali orang muda Absalom itu. Akhirnya dikabulkan kan? Ya sudah, ya wis gitu ya. Lalu sujudlah Yoab dengan mukanya ke tanah dan menyembah sambil memohon berkat bagi raja. Dan Yoab berkata, pada hari ini hambamu mengetahui bahwa Tuanku Raja suka kepada hamba, karena Tuanku telah mengabulkan permohonan hambamu ini. Aduh Yoab, kau pandai bersandiwara. Yoab ini berujung mati nanti dibunuh di zaman Absalom, dihukum mati. Yoab, dia berkata, kau mau mengabulkan permohonan hambamu itu ini. Masa gak tahu lah, Daud itu tahu kok ada udang selalu di balik batu. Yoab ini memang selalu ada seafood di hatinya. Yoab ini, nanti waktu Daud membisikkan ke telinga Salomo waktu dia mau mati, dia berkata, jangan biarkan yang ubanan itu turun ke dunia orang mati dalam kondisi bersih. Pastikan dia membayar harganya. Itu orang puhau itu. Daud bilang, itu orang gak baik. No good. Lalu bangunlah Yoab, ya pergi ke Gesur dan membawa Absalom ke Yerusalem. Ya kan, sudah dibawa ya. Coba sekarang kita lihat. Tetapi berkatalah raja, ia harus pergi ke rumahnya sendiri. Jangan dia datang ke hadapanku. Ini bahasa Jawa Tengahnya kepiye sih? Minimal kalau menurut saya rasa bukan karena Daud marah ya, tapi Daud takut. Berterus terang. Kalau dia marah, Daud kalau marah, karena ayat Alkitab nantinya dijelaskan bahwa Daud punya amarah sudah surut. Jadi menurut saya dia hanya menunda. Segala sesuatu yang perlu kita beritahukan sekarang dalam cara berterus terang, dengan kasih tentunya. Kalau ditunda nanti basi. Ini memberikan foothold atau memberikan tempat tumpuan iblis untuk bekerja di hati seseorang. Jangan dia datang ke hadapanku. Kalau jangan datang ya jangan dijemput pulang. Harusnya menurut saya langsung disuruh datang ke istana ketemu baginda. Ketemu sang ayah. Jangan masuk dulu ke istana pangeran. Kalau enggak jangan pulang sekalian. Kalau mau datang langsung datang ke istana ketemu papa. Langsung di sana marahi nggak apa-apa. Beritahu, sampaikan isi hatimu. Kecewanya di mana? Hukuman dia termnya apa? Penjarakanlah. Jangan sok pangeran nggak apa-apa. Penjarakan. Misalkan penjarakan sekalian aja kayak Yusuf di perjanjian lama ketika di rumah Potifar. Penjarakan 7 tahun monggo silahkan. Tapi selesai. Tapi tidak pernah ada kejelasan. Tidak ada clarity dari Raja Daud. Jadi pergilah Absalom ke rumahnya sendiri. Dan tidak datang ke hadapan raja. Tiktok. Waktu berlalu. Years later. Mungkin 1 tahun, berapa bulan atau tahunan. Kita lompat ke ayat 31. Yoab akhirnya bumerang senjata makan Tuhan. Kita lihat apa yang terjadi sekarang. Like father, like son. Seperti anak. Demikian seperti ayahnya, demikian pula anaknya. Ayat 31. Lalu Yoab pergi mendapatkan Absalom ke rumahnya dan bertanya kepadanya. Ada sebuah kejadian. Dan Yoab ngamuk begini. Mengapa hamba-hambamu membakar ladang kepunyaanku itu? Lucu ya. Absalom suruh hamba-hambanya, pangeran kan punya kuasa. Bakar ladangnya Yoab. Jawab Absalom kepada Yoab. Nyantai aja.
Ya, aku telah menyuruh orang kepadamu mengatakan, datanglah kemari supaya aku mengutus engkau kepada raja untuk mengatakan, apa gunanya aku datang dari Gesur? Lebih baik aku masih tinggal di sana. Maka sekarang aku mau datang ke hadapan raja. Jika aku bersalah, biarlah ia menghukum aku mati. Pakai cara yang sama. Yoab pinjam mulut orang, Absalom pinjam tangan orang untuk dapat perhatian. Kalau menurut saya, ini judul komunikasinya apa-apaan. Dari sini begitu, dari sini begini. Ini mau kemana sih? Apa gunanya aku datang dari Gesur? Aku memang bakar ladangmu supaya kamu ngobrol sama aku. Gini loh, sampaikan ke papaku. Kenapa aku disuruh datang dari Gesur? Kalau enggak lebih baik aku di sana. Aku mau datang ke hadapan raja. Jika aku bersalah ya biar aku dihukum mati toh. Kemudian masuklah Yoab menghadap raja dan memberitahukan hal itu kepadanya. Raja memang memanggil Absalom dan ia masuk menghadap raja. Lalu sujud ke hadapan raja dengan mukanya ke tanah. Kalimat terakhir penutupan ini terharu. Tapi menurut saya ambigu. Bukan terharu. Lalu raja mencium Absalom. Bukan ciuman yang dibutuhkan. Kata-kata. Do you know that the word of God doesn't kiss the world into existing. Tuhan tidak mencium dunia dan menjadikan alam semesta. He speaks. Dia bicara, jadilah terang. Jelas tatanan, terang jadi. Jadi yang muncul gak berani tanaman. Karena Tuhan bilang terang, jadi jelas-jelas terang. Matahari, penerang cakrawala. Lalu ada space-nya, air terpisah. Lalu tak. Yang dibutuhkan bukan ciuman Daud. Yang dibutuhkan adalah kata-kata dan kalimat yang jelas. Daud sampai detik ini tetap tidak berterus terang. Ekspektasi juga tidak dijelaskan, kekecewaan, pengampunan. Kita harap udah lewat aja. Please jangan percaya bahwa bahasa kasih itu adalah waktu, bahasa kasih itu adalah pemberian, bahasa kasih itu pelayanan, ya kan? Ya itu semua perkembangan. Bahasa kasih itu tetap kata-kata. Tetap kata-kata. Sama bahasa kasih itu juga waktu. Mau ngomong apapun juga kalau gak ada waktu untuk anaknya, ya kan? Anak itu, anak kecil semua tanya. Mau papanya kasih dia kado, kek. Nanti lama-lama dia akan jadi orang yang kebal, lalu bebal. Kalau cuma dikasih gitu lama-lama dia jadi materialistis. Tanpa kasih ayah, nanti dia akan sembarangan dengan apa yang diberikan. Diberikan sepeda motor, akan tabrak semua tetangganya. Bapak ibu saudara, waktu itu penting. Tetapi waktu juga hampa kalau tanpa kata-kata. Coba lihat anak-anak itu. Mereka perlu kita beritahu. Mereka siapa di hidup kita? Kalau mereka salah, kita perlu tangkap mereka dan beritahu salahnya di mana. Kalau mereka benar, kita perlu terus terang beritahu sama mereka kebenarannya ada di mana. Jangan takut nanti mereka besar kepala lalu menyombongkan hati. Enggak lah. Anak itu menyusu dari ASI. ASI itu tidak pernah meracuni. Kalau anak menyusu dari ASA ada nggak? ASI air susu ibu. ASA itu apa? Bukan air susu ayah. Ya. Ajaran style ayah. Gak mungkin dia akan mengalami overdosis. Gak ada orang overdosis karena ASI. Gak ada anak-anak yang overdosis karena diajari. Gak ada. Yang ada adalah orang yang kurang diajari alias yang kurang itu. Jadi kata-kata sumpahan. Jadi gak mungkin. Jadi jangan takut Anda beritahu kalau dia betul. Jangan takut kalau Anda beritahu dia ketika dia salah. Karena dia butuh itu, mungkin dia marah. Tapi suatu hari dia akan menghargai, apalagi nanti kalau dia punya anak. Dia pasti akan apresiasi, menghargai apa yang Anda lakukan ketika dia muda. Bapak ibu saudara, bahasa kasih itu tetap adalah words. Still words. Karena itu kita harus belajar berterus terang. Mari saya kasih 3 poin. Budaya tidak terus terang itu, ini 3 wahyu untuk Anda, kalimat hikmat. Pertama, sakit hati jika taunya dari orang lain. Kenapa budaya tidak terus terang harus pergi? Atau harus pelan, jangan pelan, harus cepat berubah. Karena sakit hati loh nanti orang kalau taunya dari orang lain. Itulah sebabnya kita harus berterus terang. Kedua, budaya tidak terus terang itu harus dikonfrontasi. Karena kita jangan jadi seorang
perasa yang main belakang. Orang yang tidak terus terang itu begini. Misalnya kita ajak bicara ya. Nah, berterus terang itu dua sisi. Biasanya orang yang bisu itu karena mereka tuli. Nggak selalu, tetapi biasanya begitu. Jadi terus terang itu spirit ya. Terus terang itu bukan kata-kata atau kalimat. Terus terang itu adalah attitude atau sikap hati. Orang yang tidak terus terang, nanti pada waktu giliran dia mendengarkan, lalu kita kasih masukan, nggak selesai. What happens in the meeting, don't stay in the meeting. Apa yang terjadi di dalam pertemuan Anda itu, misalkan 4 mata seperti perintah Yesus, atau 6 mata, atau bersama dengan leader-leader dan sebagainya, itu nggak berhenti di sana. Orang kalau spiritnya nggak terus terang, atau tidak hidup di dalam terang Kristus, sekalipun tahu firman, tetapi nggak tinggal di dalamnya, sikap hatinya nggak basah di dalam firman itu, ya tidak sunbathing lah sama Tuhan, tidak mandi mataharinya Tuhan, maka sangat mudah. Setelah giliran orang itu dikasih masukan, keluar dari meeting itu, ya, nggak mari, nggak selesai. Ada ronde baru. Never, tidak pernah selesai di situ. Jadi misalkan Anda ngomong sama satu orang, oke loh ya, sudah ya, oke, sudah shake hand, sudah jabat tangan. Keluar, terjadi riak-riaknya. Itu berarti orang gak terus terang. Karena itu saya punya satu prinsip dalam hidup ini. Kalau apapun yang terjadi di dalam terang Kristus, misalnya pembicaraan itu dengan seseorang dan kita membicarakan sesuatu yang cukup berat. Baik saya yang membicarakan, maupun kalau kadang-kadang kebalikan, saya yang diberitahu, saya mengambil keputusan. Whatever happens in that meeting, stay in that meeting. Apapun yang terjadi di meeting itu, selesai di itu. Saya pernah membuat kesalahan di mana keluar itu saya pikirkan ulang, seperti berubah pikiran, seperti mempertimbangkan kembali. Itu ya, I was having such a bad day and night. Saya mengalami namanya malam yang buruk, gak bisa tidur. Seharian juga gak kerasan. Hati itu gak keruan. Lalu Tuhan berkata, ngapain kamu swimming? Ngapain kamu berenang? Di kolam abu-abu, bukankah yamu adalah ya, tidakmu adalah tidak. Maria sudah selesai di situ. Kenapa kamu bawa? Makanya saya belajar untuk bisa closure sendiri. Apapun dalam hidup saya belajar untuk bisa menutupnya sendiri. Dan sebelum saya tegas gitu, itu akan keseret-seret dan lengket. Tidak pernah selesai dalam feeling saya. Lihat ya, terus terang itu spirit ternyata. Kita tidak boleh jadi seorang perasa. Pendendam apalagi, udah jelas-jelas standarnya. Tapi kita jangan menjadi perasa yang main belakang. Nanti waktu sudah selesai, baru bermain perasaannya. Disitulah terjadi yang namanya riak-riak kericuhan. Yang namanya orang itu pembenaran, cari teman, cari pembelaan. Penggiringan opini kita, itu terjadinya itu setelah meeting usai. Selalu begitu. Baik itu pekerjaan, pelayanan, atau keluarga. Selalu begitu. Jarang ada orang Kristen yang profesional selesai, done is done. Selesai. Finish. Dan saya menemukan kalau kita gak bisa begitu, kita yang rugi, bukan orang lain. Karena kita akan tersendat jalan kita di dalam janji-janji Tuhan. Saya belajar kalau selesai dalam meeting itu, bukan meeting itu rapat ya. Meeting itu kadang-kadang bukan meeting sama sekali. Maksud saya meeting itu pertemuan, ketemu sama siapa, ketemu 4 mata, ketemu 6 mata dan sebagainya. Kalau sudah selesai. Dengan anak juga sama, kalau sudah selesai, jangan diungkit lagi kemudian hari. Jangan diungkit lagi. Setiap dosa adalah baru setelah itu. Kita harus belajar profesional. Kasih itu gak boleh terseret-seret. Tuhan paling benci orang yang berdoanya bertele-tele. Ternyata doa bertele-tele aja Tuhan gak suka. Apalagi orang yang komunikasinya masih ada tele-telenya. Jadi telenovela. Selesai, bungkus, wrap up, bungkus, tutup, dan itu kunci ada pada kita, bukan pada konseling. Anda bisa konseling sampai mati juga tidak terjadi perubahan. Kuncinya di kita. Kunci kerajaan sorga, apa yang telah kuikat terikat, apa yang kulepas terlepas. What you allow in your spirit through your mouth, what you allow in your mouth through your spirit. Apa yang kita izinkan dalam hati kita melalui mulut kita, dalam roh kita melalui mulut kita, dan apa yang kita izinkan di mulut kita lewat roh kita yang salah. Jangan jadi seorang perasa yang main belakang. Terus terang itu spirit. Yang terakhir, belajarlah berterus terang dengan kasih dan hikmat. Tambahkan, kasih dan hikmat. Jangan dengan kasih aja. Dengan hikmat. Kalau enggak ya dengan kasih ya.
Orang dengan kasih juga bisa loh, tidak berhikmat. Misalkan, terus terang yang gak perlu apa-apa. Datang ini bukan istrinya, bukan istri Anda, bukan siapa-siapa. Datang ketemu, kan kita orang-orang timur seringkali kurang sensitif soal begini. Ketemu perempuan ini, yang kita ajak ketemu. Apalagi kalau masih single. Lalu kita suami istri kita, ya, gemuan ya. Jujur ya, memang betul dia gemuan. Tapi nothing to do with you. Karena Tuhan tidak memanggil kita jadi timbangannya. Percayalah, itu pergumulan dia sendiri. Dia sudah coba diet berkali-kali. Gak usah lah, memang itu betul. Kan gak salah. Oh, ada banyak hal gak salah. Ayo mau duduk tak? Saya beritahu semua tata celamu. Gak usah saya kenal Anda. Saya bisa langsung sekarang baca dari atas ke bawah. Sama, Anda juga bisa baca saya dari atas ke bawah. I don't think so ya, saya rasa harus dengan hikmat ya. Kalau dengan hikmat, gak cuma dengan kasih. Atau kita merasa itu hikmat Allah, tapi kalau kita tidak melakukannya dengan kasih ya percuma ya. Tong kosong nyaring bunyinya. Harus pakai kasih. Nah, kita sudah tahu lah ya, klise lah, dimana-mana tahu lah katanya orang kalau sebelum bicara sesuatu kan harus ada kata think itu apa, is it true, is it apa. Saya kasih versi yang gampang aja lewat ini, sekarang nge-flow aja beberapa hal ya. Sebelum Anda mengucapkan satu kata, kalau Anda mau berterus terang sesuatu, cek dulu fakta. You have to get your facts right. You know, kita nggak bisa hidup dalam kebenaran. Kalau fakta aja kita salah kaprah. Makanya itu jangan gampang ya, apa-apa yang kita terima di HP langsung kita forwardkan. Itu bisa jadi masalah loh. Itu bisa jadi masalah. Gak usah kita panik lah, seluruh dunia akan tahu. Tapi apa yang melalui orang Kristen itu harus disensor dulu. Disortir. Karena percayalah, Anda gak perlu forward. Itu akan terforward. Orang lain pasti akan menerima berita itu. Whatever itu. Tapi yang dari Anda, demi apa? Demi wibawamu sendiri sebagai anak Tuhan. Get the facts right dulu. Dapatkan faktanya. Jadi tanya dulu pertama-tama, apapun yang kita mau utarakan ke orang, sekalipun dalam spirit terus terang, orang terus terang juga bisa loh orang bodoh. Karena itu tanya dulu sebelum berterus terang, faktanya betul nggak? Tanya dulu begini, apakah ini benar? Apakah betul? Lalu tanya pada dirimu, betul aja so what? Benar aja mau apa? Tanya dulu, apakah ini baik di mata Tuhan? Bukan beritanya, apakah dengan saya mengutarakan hal ini, is it good in the eyes of the Lord? Apakah ini baik di mata Tuhan Yesus? Nggak berarti main aman dia, apa-apa enggak lah, saya nggak mau lukai Tuhan. Nggak bisa juga. Terpaksa kita harus lukai kalau kita melakukan kebenaran. Misalnya kalau saya khotbah seperti ini, pasti ada yang terluka. Pasti akan menggores seseorang. Kalau saya mau operasi, tapi tidak menggores apa-apa. Ketok magic apa? Kan pasti akan ada goresan. Tapi tanya pada dirimu sendiri, apakah ini baik untuk Tuhan? Is it worth it? Selayaknya kah saya menggores? Tanya apakah ini penting enggak? Is it important? Saya rasa nggak penting lah ini dari orang lainnya nanti akan nemu sendiri. Atau ini penting, nggak bisa nih. Ini harus aku. Penting. Karena itu setelah penting itu tanya apakah perlu? Perlu nggak? Perlu nggak ini? Penting sih penting, tapi saya rasa dia nggak perlu. Apa hubungannya sama dia? Malah mengganggu konsentrasinya. Tapi ini perlu ini harus ini, nggak bisa ditunda. Tanya juga apakah ini membangun? Membangun nggak? Konstruktif nggak? Membangun pun bisa tanya lagi bercabang. Waktu kalau saya terus terang soal ini atau berita atau sesuatu message pesan atau sesuatu dari hati yang harus saya sampaikan. Pertanyaannya ini membangun nggak? Nah tanya juga di dalam kategori membangun ini membangun siapa? Oh membangun aku, makes me feel better. Itu tidak membangun. Anda adalah klien Anda yang terakhir, Anda adalah customer terakhir. Jangan duluan. Tanya pada dirimu sendiri, ini membangun siapa? Membangun orang yang kita beritahu? Nah coba pertimbangkan serius kalau gitu. Lalu apa yang dibangun? Anda harus ngerti ini. Apa yang kau bangun lewat ini? Aku membangun ini supaya begini. Bukan supaya aku beritahu dia supaya dia tahu unek-unekku. Itu bukan membangun itu melampiaskan. Harus tanya, ini bangun apa? Kalau Anda mau sewa arsitek, sewa kontraktor, Anda harus tahu dulu mau bangun apa. Mau bangun ruko, rumah, mau bangun tempat kerja, mau bangun apa. Tapi Pastor Philip, apa bisa kita itu mikir gini semua sebelum kita berbicara? Makanya firman Tuhan berkata, hendaklah engkau lebih cepat mendengar, lamban berbicara.
Tuhan kasih kita satu mulut, lidahnya pun di dalam mulut kita, dan dua telinga. Lidah mau keluar itu perlu visa dari mulut kita. Visa dikasih, dikasih. Peruntukannya harus jelas. Anda tidak bisa pergi ke negara tertentu, bekerja kalau visa Anda turis. Mulut kita hari ini disumpah untuk apa? Kasus ini bangun apa? Baru visanya keluar dari Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya rasa kita gak akan bisa sempurna. Saya janji kita akan membuat kesalahan setelah dengar khotbah ini, termasuk saya. Tapi minimal dengan kita dilatih kekang seperti ini, kita berjalan ke arah lebih baik dan lebih benar, lebih ke arah Kristus. Niscaya apapun yang didengungkan oleh lidahmu akan penuh kuasa. Niscaya lidahmu akan menyembuhkan. Niscaya lidah kita akan mempersatukan. Lidah kita akan jadi berkat. Saya berdoa keluarga Gereja Mawar Sharon semuanya menjadi orang yang bisa berterus terang dengan hikmat dan dengan kasih. Semoga hidupmu semakin diberkati. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri.